Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis eksergi dan optimasi pembangkit listrik tenaga panas bumi pada daerah Halendong, Sulawesi Utara. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut merupakan outline dari kelompok kami, yaitu ada lokasi lapangan panas bumi, kondisi geologi dan struktur, tahapan pengembangan lapangan, tujuan, data dan metodologi, hasil, lalu kemudian ada kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai lokasi lapangan panas bumi. Namun sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, perkenalkan nama saya Andi Siti Amina Andisa dengan NIM 101222016. Lokasi lapangan panas bumi pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Lahendong adalah pembangkit terbesar di Sulawesi Utara yang memanfaatkan energi ramah lingkungan berbasis panas bumi. PLTP ini menyumbang sekitar 60% dari pasokan listrik di provinsi tersebut. PLTP ini berlokasi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, di mana kawasan Lahendong atau Tompaso ini memiliki potensi sumber daya panas bumi sebesar 200 MWE. Potensi ini telah dikembangkan melalui PLTP Lahendong Unit 1, Unit 2, dan 3 untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sulawesi Utara. Selanjutnya kita akan masuk kepada informasi umum lapangan geotermal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Farosila Wibowo dengan NIM 101222076. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PLTP Lahendong terletak pada Sulawesi Utara dan telah beroperasi sejak tahun 2001. Kapasitas yang dapat diproduksi oleh PLTP ini berjumlah 20 MW dari masing-masing 6 unit. Dan juga jenis PLTP Lahendong ini adalah separated steam cycle, di mana terdapat dua fase cairan yang dapat menghasilkan panas bumi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Andi Dimauli Ayurengganis dengan NIM 032 akan menjelaskan kondisi geologi dan struktur yang ada di Lahendong. Lahendong terdiri di dalam depresi Tondano yang memiliki formasi geologi yang terdiri dari hyaloklastis dan lava flows yang terinterkalasi dengan formasi sedimen yang terbentuk selama zaman Miosen. Terdapat 3 struktur sedimen stratigrafi, yaitu unit litologi pre-Tondano, Tondano, dan post-Tondano. Selanjutnya, 5 struktur utama yang teridentifikasi di Lahendong termasuk rim pengelombian dan beberapa patahan yang memiliki arah NESW, E sampai W, NWSE, dan N sampai S. Dan selanjutnya pada tahap pengembangan yang terjadi di PLTP Lahendong. Pertama-tama, lapangan ini ditemukan pada tahun 1982 dan di tahun yang sama telah dilakukan pekerjaan geologi, geokimia, dan juga geofisika. 3 sumur dangkal telah dibor di tahun yang sama di Danau Limau pada daerah sekitar. Selanjutnya tahun 1982 hingga tahun 1987 mulailah dibangun sumur pengembangan, di mana itu terdapat 7 sumur dan juga terbagi menjadi 3 daerah, di mana LHD 1 dan juga LHD 5 terletak di sistem reservoir utara, LHD 4 di sistem reservoir selatan, serta LHD 3, 6, dan 7 di batas area prospek. Terakhir, kita sampai pada tahap pemanfaatan, di mana sumur pengembangan LHD 8 hingga 16 selanjutnya dibangun dari tahun 1991 hingga 1998 dengan kapasitas 20 MW. Lalu pada tahun 2001, tahap pengembangan berlanjut hingga tahun 2006 dan 2007, di mana 7 sumur produksi dibor yang menghasilkan 2 kali 20 MW. Selanjutnya ada tujuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joral Farosi, NIM 101222062. Jadi di tujuan ini yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pembangkit, yang kedua itu ada analisis ekserginya, dan yang ketiga itu ada optimasi menggunakan algoritma genetik.
pada sebuah lapangan geotermal. Yang keempat ada mengidentifikasi kehilangan energi pada lapangan tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengembangan sumber energi terbarukan di wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan data dan metodologi. Pada penelitian ini menggunakan rangkuman data PLTP pada tanggal 3 September 2020. Kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python 3.9.2 dan library seperti PyXteam, Pandas, NumPy, Random, dan Matplotlib. Untuk menganalisis parameter seperti laju alir massa, temperatur, dan tekanan. Aliran eksergi dan efisiensi dihitung pada komponen separator, turbin, kondenser, menara pendingin, dan keseluruhan pembangkit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung nilai eksergi, efisiensi eksergi, dan melakukan optimasi algoritma genetik untuk meningkatkan daya keluaran pembangkit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembangkit listrik dan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan PLTP yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, untuk melanjutkan pada slide selanjutnya, perkenalkan nama saya Jenny Dani Parime dengan NIM 101222046. Slide selanjutnya yaitu hasil, di mana pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksersi yang masuk ke pembangkit adalah sebesar 28.882,73 kW dengan efisiensi keseluruhan mencapai 45,010%, di mana kehilangan eksersi terbesar itu terjadi pada cooling tower, sedangkan efisiensi tertinggi terdapat pada separator dan demister. Proses pemisahan fluida pada separator menghasilkan efisiensi yang signifikan, sementara komponen lain seperti interkondenser dan afterkondenser itu menunjukkan efisiensi yang lebih rendah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode optimasi algoritma genetik untuk menentukan tekanan separator yang optimal, yang berdampak positif pada peningkatan daya keluaran pembangkit. Berikut adalah gambar diagram Grassmann, di mana diagram Grassmann sendiri digunakan untuk memvisualisasikan aliran eksersi dan kehilangan di setiap komponen, memberikan gambaran komprehensif mengenai performa sistem pembangkit. Analisis ini tidak hanya menyoroti efisiensi setiap komponen, tetapi juga menunjukkan peningkatan lebih lanjut dalam pemanfaatan sumber energi panas bumi di Lahendong. Oke, selanjutnya ada bagian kesimpulan. Jadi poin pertama tuh ada peningkatan efisiensi. Jadi pada penelitian ini menunjukkan bahwa eksergi yang masuk ke pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lahendong ini sebesar 28.882 kW dengan efisiensi keseluruhan mencapai 45%. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem. Dan poin yang kedua itu ada identifikasi kehilangan energi. Jadi pada kehilangan di lapangan ini, kehilangan eksergi terbesar terjadi pada cooling tower, sedangkan efisiensi tertinggi terdapat pada separator dan demister. Hal ini menghasilkan perlunya perhatian lebih pada komponen yang menunjukkan efisiensi rendah. Poin ketiga ada optimasi dengan algoritma genetik. Metode optimasi ini menggunakan algoritma genetik berhasil menentukan tekanan separator yang optimal yang berkontribusi pada peningkatan daya keluaran pembangkit. Poin keempat adalah visualisasi dengan diagram Grassmann. Penggunaan diagram Grassmann memberikan gambaran komprehensif mengenai aliran eksergi dan kehilangan di setiap komponen, membantu dalam analisis performa sistem. Dan yang terakhir atau yang kelima, strategi pengolahan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan secara optimal di Lahendong ini.